Salam sejahtera untuk kita semua, bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita sama-sama menikmati ibadah ini, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa pegang tanganku. Amin. Perlu Engkau Tuhan pagi ini. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku. Amin Tuhan. Hadiratmu, 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 membawa kesembuhan bagiku. Amin. Bapa pegang tanganku, kami rindu Engkau Tuhan. Bapa, ku rindu selalu berada senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Lagi katakan, Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyum.
masih mau memberkati kita. Mujizatnya masih ada. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kita pada hari ini, apapun keadaan negeri kita pada hari ini, mungkin dicekam ketakutan, dicekam kekhawatiran, tetapi ingatlah, ada Allah yang luar biasa. Dia Bapa kita yang baik. Mari kita mau terus berpegang kepada Tuhan, dan kita mau percaya bahwa hadirat Tuhan mampu menyembuhkan kepada kita. Saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Kesembuhan. Sekali lagi dengan iman katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Kesembuhan. Imani ini Bapak Ibu Saudara. Bawa kesembuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau terus menggantungkan harapan kami. Kami mau terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Tidak ada yang dapat membuat kami takut, tidak ada yang dapat membuat kami gentar. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan sebagai persembahan ucapan syukur kami, hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa dengan urapan-Mu kami dapat menggetarkan surga dan kuasa kegelapan takluk di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Betapa kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Mari kita mau bersukacita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia baik bagi kita. Kita mau sama-sama katakan, ku mau bersyukur sebab cintamu. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Allah yang luar biasa. Patut kita bersyukur kepada Dia. Sorak-sorai bagi Tuhan dan Allah kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Dan marilah kita tetap mau merindukan Dia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang seperti rusa yang haus akan air. Karena hanya Dialah yang dapat memuaskan kehidupan kita. Hampiri Dia dengan rasa haus dan lapar. Hampiri Dia dengan kerinduan yang dalam. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hatiku ku
Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau Tuhan dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan. Hanya Engkau yang kami andalkan dan tidak ada nama yang lain. Kami mau terus bangun iman kami. Karena kami tahu Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Terima kasih kami masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan berfirman melalui hamba-Mu. Apa saja yang disampaikan itu dapat menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mengurapi kami semua. Supaya firman yang dibentangkan pada hari ini itu dapat terukir di dalam loh hati kami. Dan dapat bertumbuh bahkan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua sudah siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara di tanggal 29 November ini adalah tanggal yang sudah hampir mengakhiri November. Marilah saudara kita siapkan diri untuk masuk di bulan Desember. Karena itu pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Pahlawan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, ayat 2 ya saudara. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Puji Tuhan, saudara, dari ayat ini tentunya saya akan banyak berbicara tentang Raja Daud, ya seorang raja yang saudara kenal bagaimana perjalanan hidupnya. Dia adalah seorang yang luar biasa yang banyak diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Di sini kita membaca saudara. Dalam ayat yang ke-2 dan 3 dikatakan saudara seperti ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan
pada Tuhan. Ini saudara serangan yang datang kepada Daud yang membuat saudara Daud sendiri saudara merasa bahwa dia membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu saudara, kalau kita membaca apa yang membuat seperti dia demikian, karena musuh dalam dunia ini sangat banyak. Dia rasakan itu. Kalau bagi saudara dan saya sekarang, apa sih musuh yang menghadang saudara dalam perjalanan hidup ini? Seringkali saudara, apalagi hari-hari ini kita masih menghadapi corona atau COVID-19 ini. Banyak keluhan-keluhan yang keluar dari berbagai orang tentang kehidupan atau keadaan. Musuh yang sering kita hadapi adalah salah satunya kemiskinan atau perekonomian yang menurun. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan, "Waduh ibu, saya memang sebelum corona itu saya sudah membeli rumah dan kemudian saya mempunyai rencana nanti akan saya buat untuk kos, dan saya pikir kalau saya sudah pensiun nanti saya tentu akan dapat pemasukan dari situ." Dan kemudian dia mempunyai bayangan yang luar biasa ya saudara. Tetapi apa yang jadi saudara, dia mengalami sesuatu yang ketika sudah dilakukan itu, dia harus mengalami COVID-19 ini saudara. Lalu dia tentunya tidak bisa melanjutkan karena keadaan kondisi yang perekonomiannya menurun. Belum lagi dia mengalami kesulitan, ada persoalan terhadap anaknya. Belum lagi saudara terjadi persoalan bagaimana suaminya sakit. Wow, saudara kalau saya lihat dia katakan sambil meneteskan air mata, kalau bukan Tuhan yang menolong. Nah ini saudara, musuh yang menghadang. Sama seperti Daud, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit dan menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat seperti ini bukan saja perekonomian, tetapi mungkin sakit penyakit atau terjadinya seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya atau kematian. Wah itu saudara-saudara benar. Apalagi di masa COVID ini ketika ada keluarga yang meninggal, tidak seperti biasanya menghentar ke kuburan. Itu saudara sungguh sangat menyedihkan. Musuh yang seringkali menyerang selain itu saudara adalah setan yang suka mendakwa, menuduh, membuat kita menjadi kadang-kadang tidak ada kekuatan. Ya, Mazmur berkata musuh kita mengolok-olokkan, bahkan berkata bahwa Tuhan tidak akan menolong. Yang kita baca pada pagi ini dalam ayat yang ketiga, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tidak ada pertolongan. Orang berkata, siapa yang mau menolong? Ya, tidak dapat menolong, tidak dapat menyelamatkan. Tidak ada pertolongan. Nah, saudara-saudara, untung setelah itu kita menginjak di dalam ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi.
Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara yang kekasih, kita akan melihat bagian yang kedua. Bagaimana musuh berkata tidak ada pertolongan. Tetapi di dalam ayat yang keempat dikatakan tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tetapi saudara, ini adalah kata pengharapan. Saya percaya saudara, Mazmur ini mengatakan tetapi, saya tahu ini adalah pengalaman dari Daud. Pengharapan kita saudara, pengharapan dari Daud adalah Tuhan sendiri. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong miliknya, untuk menolong saudara, untuk menolong kita semua. Tuhan tidak pernah gagal. Ya, saudara, orang boleh menuduh, orang boleh mengolok tentang keadaan, tentang kondisi, membuat kita sepertinya kolaps, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, saudara, ada jawaban. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi ini adalah sesuatu pengharapan. Pengharapan ini saudara sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Kita harus mempunyai kondisi keadaan di tengah-tengah keadaan yang menyedihkan, seolah-olah tidak ada pertolongan. Saudara harus lihat di dalam ayat ini dikatakan, tetapi Tuhan adalah perisaiku. Ya saudara, yang melindungi aku. Jadi ada pengharapan di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan. Saudara tahu bagaimana keadaan Daud waktu itu. Dia dikejar-kejar oleh musuh sambil mendaki bukit pegunungan. Dia menangis kepada Tuhan. Saudara, pengharapan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak akan pernah gagal. Pengharapan itu, saudara-saudara, yang melindungi saudara dan saya. Kita akan lihat pengharapan jasmani. Kalau di sini dikatakan bagaikan perisai, ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai, itu adalah yang biasa dipakai untuk perang, saudara, untuk melindungi tubuh kita. Berarti pengharapan itu akan melindungi kehidupan saudara dan saya. Karena pengharapan itu bagaikan perisai. Pengharapan emosional. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Ini adalah pengharapan emosional. Saudara, yang mengangkat kepala. Tadinya mungkin sudah tidak berdaya lah. Tapi di dalam pengharapan dia bisa mengangkat kepala. Mengalahkan perasaan yang patah semangat. Inilah pengharapan saudara yang harus ada pada saudara dan saya. Kalau kita baca di Mazmur 27, saudara, di situ Daud lagi berbicara, ya. Ketika musuh-musuhku mengelilingi aku, ya. Kemudian Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Karena kerinduan Daud masuk di dalam rumah Tuhan. Dan di sana Tuhan mengangkat kepala Daud dalam keadaan tertunduk.
dan dia menjadi kuat di tengah-tengah musuh-musuh yang menyerang dia. Saudara, tidak ada yang namanya tidak ada pertolongan. Yang patah semangat, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Pengharapan rohani, saudara, itu sama dengan menyaringkan suara, berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan, ya. Ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ini adalah pengharapan rohani. Saudara, di tengah-tengah keadaan tertunduk, kemudian mempunyai pengharapan mengangkat kepala. Di tengah-tengah patah semangat, Tuhan mau supaya kita mempunyai gairah untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan itu membuat kita berseru kepada Tuhan. Dan di sanalah terjadi jiwa yang dilegakan. Saudara yang kekasih, pada sore hari ini atau pada pagi hari ini, maaf. Saudara, pagi ini saudara diberi satu dorongan supaya kita tidak terus terlena atau terus merasakan tekanan-tekanan hidup. Apakah itu yang disebut saya katakan tadi musuh? Tekanan sakit penyakit, tekanan perekonomian, kemiskinan. Saudara, jangan terus terbawa oleh keadaan yang sedemikian. Dengan mengangkat kepala dan mengatakan, aku punya Tuhan, aku punya pengharapan. Nanti saudara akan merubah keadaan yang patah semangat. Saudara akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab judul firman ini mengatakan pahlawan Tuhan. Maka saudara, pahlawan juga, saya tahu saudara, pahlawan juga bisa mengalami lemah, bisa mengalami sakit. Siapa? Paulus, saudara. Dia berkata, masalah ini atau hidup saya ini, keadaan ini sama seperti duri di dalam dagingku. Sebab Paulus mempunyai kelemahan, saudara. Tetapi dia tidak akan tetap memandang kelemahan itu. Dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita melihat di perjanjian lama, kalau sudah kalah perang, maka alat-alat perang itu digantung di suatu tempat, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi saudara, percayalah pagi hari ini, banyak pahlawan-pahlawan Tuhan yang bertahan. Daud, dia bertahan, saudara-saudara, di dalam keadaan tekanan yang sedemikian. Daud juga percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah musuh-musuh yang mengejar dia. Lalu dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dituliskan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aneh bukan saudara? Dalam ayat 2 dan 3 kelihatan sekali orang menuduh, mengatakan tidak mungkin Tuhan akan menolong Daud. Tetapi saudara, kata tetapi itu di situ dikatakan ada pengharapan. Yang tadi saya sudah ceritakan, ada pengharapan. Tuhan sendiri yang menolong Daud. Saudara, ada pengharapan bahwa Tuhan memberikan perisai
dalam hidup kita yang melindungi kita. Tuhan mengangkat kepala kita. Jangan terus terlena dengan kondisi seperti tidak ada pengharapan. Ayat 6 dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, tidur itu membuat kita melupakan segala kesulitan. Ada saudara orang yang karena kesulitan tidak bisa tidur. Saya juga pernah mengalami itu. Tapi ini luar biasa saudara. Daud itu di tengah-tengah kesulitan dia bisa tidur. Karena apa? Dia mempunyai pengharapan. Nah justru dalam keadaan seperti itu maka dia tidak menjadi takut saudara. Ya, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena apa saudara? Setelah dia meletakkan kepala dan dia tertidur dengan satu pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan kesulitannya dia. Dan akhirnya saudara dikatakan oleh firman Tuhan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Haleluya. Mengapa saudara dia katakan sebab Tuhan menopang aku? Mengapa saudara? Karena di saat itulah keyakinan pengharapan, percaya sebagai seorang pahlawan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Memang saudara ada banyak kelemahan, kekurangan. Tetapi saat ini kita membaca Tuhan menopang aku. Lalu ayat ke-7 mengatakan aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Berarti apa saudara? Ini adalah sebuah kemenangan yang dialami oleh Daud. Dan memang akhirnya saudara kalau kita membaca terus ya, sebab saudara Daud mengalami persoalan hidup ini tidak sekali dua kali. Dia terus berjuang sebagai seorang pahlawan walaupun ada saat-saatnya mengalami kondisi yang lemah. Saudara, tapi di sini dia katakan, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ada pengharapan. Dan ia tidak pernah gagal untuk menolong saudara. Ya, ada perisai. Perisai itu perlindungan untuk saudara dan saya. Ada kekuatan Allah yang mengangkat kepala kita sehingga yang tadi patah semangat sekarang menjadi kuat lagi. Ada usaha, yaitu berserulah kepada Tuhan ketika saudara mengalami kesukaran atau sakit penyakit persoalan hidup. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Datanglah kepada Tuhan. Saudara, Dia akan menolong saudara di dalam setiap kesulitan. Jadilah saudara anak-anak Tuhan yang kuat sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan. Dan ada pengharapan terus sampai saudara menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah ini merupakan suatu kekuatan yang saudara boleh pegang sepanjang bulan-bulan yang saudara hadapi di tengah-tengah COVID-19 ini. Sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu. Tuhan adalah kekuatanku.
benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Sekali lagi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Karena Tuhan adalah benteng. Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang perlu kamu takuti ya Tuhan. Tidak ada yang perlu kami merasa gemetar menghadapi musuh apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab Engkau adalah benteng bagi kehidupan kami. Engkau adalah perisai bagi kehidupan kami. Engkau adalah pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap telinga yang mendengar, bahkan setiap telinga yang boleh dikuatkan ketika mendengar firman Tuhan, berkatilah kami semua yang ada pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin tahun-tahun ke depan atau bulan-bulan ke depan kami akan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita berdiri bersama-sama dan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku.
aku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Oh Bapa,